Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'uhum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin mukminah, muslim muslimah, yaitu taat kepadanya dengan melaksanakan salat subuh berjamaah, baik bapak-bapak di Masjid Darussalam maupun ibu-ibu yang bersama anak-anaknya di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, menjadikan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita di dalam firman Allah surat At-Tur yang saya bacakan tadi, yang artinya dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Allah juga berfirman di dalam surat 19, surat Maryam, ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalafa min ba'dihim khaufun adha'us shalah wattaba'us syahawat wa sawfa yalqauna ghayyan. Artinya nanti akan datang generasi yang buruk, kata Allah, yang tersesat. Kenapa tersesat? Karena mereka meninggalkan sholat dan menurutkan hawa nafsunya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini supaya kita nanti bersama-sama keturunan kita dimasukkan oleh Allah dan dipertemukan Allah di surganya. Tentu ada upaya-upaya yang sangat luar biasa dari kita. Sebab di dunia ini harus perlu perjuangan untuk meraih sesuatu, manjada wajada. Kalau kita ingin meraih sesuatu, maka kita harus berjuang. Itu harus ditanamkan kepada diri kita, keluarga kita, dan juga keturunan kita. Mereka harus teguh, tegar, memiliki prinsip yang kuat, dan mereka adalah calon penerus kita yang terbaik. Tema kita adalah apa manfaat orang tua
ngobrol, ya, dialog dengan anak kita. Sempatkan waktu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, anak-anak adalah generasi pelanjut. Satu bangsa ingin dihancurkan, ya hancurkan generasi anak-anak. Makanya negara kita melindungi seluruh anak Indonesia. Ya. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, itu memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Ya, oleh karena itu dalam poin C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak. Jadi masih ada kekerasan dari orang yang mengaku cinta buah hati kepada mereka. Kalau kita lihat laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, korban seksual, ya, ini itu paling tinggi, yaitu 9.588 kasus. Ya, incest rata-rata. Ya, mereka tidur tidak punya kamar, anak wanita tidak disiapkan. Ya, kalau dulu pemerintah Orde Baru mencanangkan punya 2 anak, dan ini sudah terrealisir. Kalau dia laki dan anak, paling tidak punya kamar 3. Kamar ibu bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Nah, itu kamarnya 3. Kalau kita nggak mampu, kamarnya 2. Ibu bapak dan anak. Bagaimana dipisahkan? Nah, itu. Ada yang di sini rumahnya nggak punya kamar. Ya, kontrak itu ruang depan, ruang tengah, sama dapur. Nggak ada kamar. Tidurnya dia depak saja. Nah, itu yang terjadi. Secara psikis kejiwaan itu 4.162 kasus. Kemudian fisik 3.746. Dipukulin, ditendang, ya, dibully secara. Penelantaran 1.269 kasus. Trafficking, jual anak, ya, diambil organnya, nauzubillah min zalik, 219. Eksploitasi, belum waktunya kerja, kebahagiaannya dirampas, 216 kasus. Ya, ini sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis sahih disebutkan, innallaha sa'ilun kulla ra'in ammas tar'ahu ahifadha dzalika am dhayya hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Hadis sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya, apakah ia pelihara ataukah ia sia-siakan, hingga seorang ditanya tentang keluarganya. Jadi nggak boleh kita dengan alasan sibuk, tidak punya waktu, tidak menyempatkan, ya, untuk anak-anak kita. Ya. Di hadapan Allah tak ada waktu, tak mampu, tak mau, tidak ada. Ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin,
dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Warajulu ra'in ala ahli baiti. Ya, seorang suami memimpin atas keluarganya, seorang ayah kepada anak-anaknya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih. Dan istri juga pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Nah, jadi semuanya akan ditanya oleh Allah. An Ayyub bin Musa an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana hala walidun waladan khairan lahu min adabin hasan. Dari Ayyub bin Musa, dari bapaknya, kakeknya, semoga Allah meridhoi mereka, Rasulullah SAW bersabda, tiada pemberian orang tua terhadap anaknya yang lebih baik dari adab yang baik. Nah, itu. Yang sudah kalau Sayyidina Ali itu mencanangkan pengajaran adab itu 7 sampai 14. Kalau orang tua melakukan ini, ya pengajaran adab selesai ya usia 7 sampai 14 dia bahagia. Ya, bagaimana Usama usia 17 tahun memimpin pasukan besar ke Romawi. Gitu. Di belakangnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Gitu. Kalau sekarang kan cenderung toleran. Dia masih SMA, ABG, masa adolescence dan seterusnya. Ya, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pengajaran seorang pada anaknya lebih baik dari ibadah pahala sedekah satu syok, ya, satu genggam kurma. Berapa tuh harganya? Kalau majol mahal tuh ya. Masya Allah, kurma majolnya. Atau apalagi ajwa yang biasa dimakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita kemarin sudah membahas tentang bonding. Jadi bagaimana kita merengkuh hatinya, merengkuh perhatiannya, merengkuh kasih sayang mereka, anak-anak kita, buah hati kita. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kata seorang ustadz, kalau ingin mengikat ayam secara efektif, apanya? Kakinya. Kambing, lehernya. Kerbau, hidung. Manusia, hatinya. Ya, jadi hatinya ini harus direngkuh. Ya. Bapak-bapak mencari istri, wah, dari Depok ke Banyuwangi dikejar. Masya Allah, ternyata orang Banyuwangi ya, yang ada bapak saya. Wah, ya Masya Allah. Pakai tol nyampe nggak? Belum. Baru sampai Lumajang. Nyambung lagi kalau kereta. Iya, ya Pak ya. Yang tahu Banyuwangi, orang seberangnya nyebrang dikit udah Bali, kan gitu. Jauh tuh di Kalimantan, di Sulawesi, orang Jogja kemarin mantan direktur utama Transjakarta, ya saya tanya istrinya orang mana, orang Jogja nih, oh orang Sulawesi, dia suku Bugis. Ya, kalau suku Makassar itulah orang yang kerap kali berantem, makanya dia nggak mau tuh ya ibu kotanya di mana, Makassar kata dia tuh. Dia seorang doktor ya, dosen di berbagai universitas. Istrinya itu, Masya Allah, bapak jauh banget dapat istri gitu, ya. Itu hati. Kalau udah hati mana, Papua juga dikejar, di luar negeri juga. Nah, itu.
Jadi bagaimana kecintaan. Apalagi kita merasakan sekarang punya anak. Masya Allah. Kalau bapak-bapak belum punya cucu ya, kalau saya merasakan perbedaan cinta kasih sayang seorang anak ya kepada seorang anak, bapak, ibu, tapi seorang kakek kepada cucunya itu jauh lebih benarnya. Seorang profesor di Universitas di Bandung, gitu. Kalau ketemu di hari Senin ngantuk, guru besar yang lain ini biasa nih ke Jakarta nih dari Bandung. Iya, Jumat sore selesai berikan kuliah, dia berangkat, dia nyetir sendiri ke Jakarta, ketemu cucu satu-satu. Ntar malam Senin ya atau besok pagi baru dia ngebut ya ngajar di kampus. Capean nyetir sendiri, dia ngantuk, diledekin. Kok nggak balas? Biar aja ntar ngalamin sendiri. Itu bener. Dia ngeledekin dulu, mantunya Jakarta juga. Punya cucu, ya. Terus ngantuk juga. Ya, sekarang ngerasain bener. Katanya pengen tiap minggu ketemu cucunya, ya. Nah, apalagi kita dekat dengan anak. Nah, pengertian ngobrol, nah, ini kita harus akrab. Jadi hatinya direngkuh, ya dengan bercakap-cakap, berbincang-bincang, santai, ya. Santai tapi bermakna. Ya, jadi kita harus tentukan tema ngalir, tapi kita masuk kepada inti, ya, santai. Ya, prinsip mendidik anak adalah kasih sayang, gitu. Kata Nabi, sungguh dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan. Inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah. Ya, disebut rumah kebahagiaan. Fariha, bahagia, ya. Farhan, orang yang bahagia, gitu. Ya, namanya Farhan ya, gitu ya. Tapi yang nikah pemain bola bukan Farhan tuh. Siapa namanya? Arhan, bukan Farhan. Yang tidak dimasuki kecuali orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Berarti anaknya tuh. Jadi tidak masuk dalam rekaman Allah itu perlakuan seperti apa tuh? Ya rata-rata yang di sini kan well educated, well informed. Ya, insya Allah lah kalau itu sudah selesai. Ya. Nah, di dalam hadis-hadis sahih itu diungkapkan ya, misalnya kasih sayang terhadap anak dan menciumnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu berkata Rasulullah SAW ya menggendong Ibrahim dan menciuminya. Sahabatnya, apa yang kau lakukan ya Nabi? Kami nggak pernah. Kata Nabi, barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Nah itu, ya digendong, itu. Kecuali kalau sakit HNP kayak saya ya, nggak boleh gendong. Cucunya udah gede. Aduh mintanya gendong aja ya. Masya Allah, kita penuhi dah. Ya Allah, cucu saya mudah hafal Quran saya, bacakan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Itu Said Kutub itu, ketika masih bayi sampai usia 10 tahun, dia sudah hafal Quran. Karena emaknya hafal Quran. Jadi main mobil-mobilan, emaknya deketin, baca. Terus aja dia murojaah. Ya, Alif Lam Mim Dzalikan kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum seterusnya. Itu merekam tuh. Ada ya seorang guru besar di Fakultas Teknik UI itu punya adik ya, udah di UI juga. Masya Allah tuh kayak potret. Jadi kalau baca sesuatu itu kayak dipotret gitu. Pinter banget. Makanya kata ada temannya yang bacanya berulang-ulang, oh ini berulang-ulang nih gitu.
Saya sekali aja udah hafal gitu. Hafal, Pak. Ya, dia keturunan Arab memang ya, Masya Allah. Ini kasih sayang. Apa sih manfaat ngobrol dengan anak? Nah, kata pakar ini ada 7 ya kan. Yang pertama, anak merasa dihargai tuh kalau ngobrol. Itu ngobrol aja tuh dipegang. Mana tuh ya kan gitu. Ya, banyak ngobrol dengan anak membuat ia merasa keberadaannya bersama orang tua, merasa diakui, lebih dicintai. Bagi perasaan dia nih, pendapatnya dihargai, didengarkan tuh kebahagiaan tersendiri tuh. Gimana? Ah, gitu. Tadi jatuh sakit ya. Mananya yang sakit? Oh, itu kalau yang balita ya. Masya Allah. Nanti kita bahas kira-kira tema apa ketika anak tuh balita, usia SD, usia SMP, dan SMA. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup nih. Orang tua bertindak sebagai pendengar aktif, bukan pasif. Jadi mendengar aktif. Nanti mungkin bulan depan kita bahas apa itu mendengar aktif. Ya, active listening skill itu memang ada pelatihannya ya. Biasanya anak usia di bawah 12 tahun kerap menanyakan pendapatnya tentang apa saja. Kenapa sih rumput warnanya hijau? Ya. Kenapa ini pohon apa namanya? Kita juga nggak tahu, ya kan? Pohon hiasan itu apa sih, Mak, namanya? Gitu. Ternyata pohon yang kayak payung itu, pohon apa tuh, Pak? Yang biasa dihias. Ternyata pohon ketapang kecil. Gitu. Udah jangan nanya melulu loh, gue juga kagak tahu. Nggak boleh begitu ya. Sering kali lagi masak, nanya ini, nanya melulu, nggak boleh dibentak. Jadi usia 6 tahun ke bawah dibentak itu sel otaknya mati 10 sampai 30 sel otak. Walaupun Allah berikan 1 miliar waktu lahir. Dia berkembang sampai usia 10 tahun tuh 80% ya sel otaknya. Kalau dia dikasih sayang tuh bersatu itu, dia berwarna. Makanya kalau anak yang ketakutan, serem, waktu zaman ya diperiksa oleh orang Amerika, dia diadop orang yang dulu korban perang di Bosnia, itu ini anak yang mendapat kasih sayang. Itu sel otaknya itu berwarna. Ada jalan kimia tuh, gitu ya. Tapi kalau ini kok hitam semua ini susah berkembang karena dia ketakutan. Ya, ibunya lagi hamil, disiksa, dibelek perutnya, bayangin Pak. Dikeluarin anaknya di depan anak itu. Itu kejaman yang sangat luar biasa, peristiwa perang Bosnia. Ya, nah itu anak takutan, otaknya tidak berkembang. Ya, jadi ketika takut, existing kita harus tahu dia jatuh, sakit, anak laki-laki, apa-apa. Itu, padahal sakit, existing kita akui. Mana yang sakit, masya Allah, doa sama Allah minta. Namanya ujian, doa gitu ya. Kayak sini kasih dulu obat merah, sekarang apa? Betadin ya. Oh sakit betadin tuh ya, tapi sebentar sakitnya ya, cerita dan sebagainya. Apakah berupa tayangan yang sedang ditonton bersama, ngobrol tentang itu. Buku yang baru dibaca, sikap temannya yang kurang disukai. Kenapa sih mulutnya monyong? Sebel sama siapa? Gitu.
ya, atau sikap gurunya, hal-hal seru yang dilakukan keluarga gitu. Tapi ada anak yang kamu cerita gitu. Dulu tuh anak-anak saya ngomong 7 itu. Kamu udah masuk playgroup, ya kan? Udah bayar dulu 1 juta, baru 3 hari nggak mau sekolah lagi, dianterin, nggak mau dia, nggak mau, nangis. Ya udah pindah lagi TK Fitri, ya kan? Dulu ada Jerapah Kecil tuh dekat NF SD tuh. Kemudian sekolah lagi, bayar lagi, ya kan? Di TK Fitri. Alhamdulillah dapat seminggu mogok lagi. Tahu udah ngobrol, namanya Tufail. Memang salah namanya ya, Tufail. Memang sahabat Nabi sebetulnya kan, dia dari satu kepala suku. Tapi akhirnya dia nggak mau ngobrol, ya Tufail kecil terus. Kan gitu, Tufail kan anaknya kecil. Nah, kemudian baru cerita, tahu nggak? Itu kan peristiwa playgroup TKA. Ya kan usianya baru 5-6 tahun. Nah, dia cerita, tanya, Pel, dulu kamu ingat? Ingat. Oh, yang di Jerapah Kecil. Kenapa tuh kamu nggak mau masuk? Itu kelas 5 baru ngaku, Pak. Saya tunggu si Hafiz masuk sekolah bareng. Nah, itu di Al-Huda tuh. Dia baru lulusan FIBU itu. Kelas 5. Kenapa sih di Jerapah Kecil? Masih ingat ya tuh, Pak? Karena ada gurunya gede, katanya gitu. Habis juga gede gitu. Enggak, gurunya perempuan, pakai baju abaya, jilbab panjang, tuh gitu, takut dia, belum gembleng, dia takut. Itu cerita. Kalau di TK Fitri gimana? Oh, TK Fitri itu aku udah enak, senang belajar di sana, tapi ada temanku yang botak. Kalau datang itu aku diginiin, tupel, takut. Ya bayangin, dia itu datang palanya disundul aku katanya. Itu kelas 5. Ya, rugi 2 juta. Semuanya diceritakan. Tidak ada bosan-bosannya, berulang-ulang. Cerita. Nah itu ngobrol. Mau tidur kita ceritakan. Itu dalam keadaan theta itu kita cerita tuh masuk ke subconsciousnya itu. Lagi. Ngomong gimana sih? Oh, cerita ya. Inilah manfaat ngobrol dengan keluarga. Pernah nggak kita melihat kasus-kasus di televisi, medsos? Ini jangan-jangan terkejut. Anaknya di penjara. Waktu saya dengan beberapa teman tuh melakukan survei sih. Ya, ngelihat keadaan penjara di Polres Depok. Nah, itu lihat. Ya, ada dialog, ibunya nangis. Itu anaknya di penjara. Bapaknya juga datang. Gitu. Apa ya ucapannya? Mama nggak ngerti sama kamu, nak. Itu kan SMP. Uang jajannya jangan tanya, Pak. Sehari itu ya 1 juta lah. Ya, papanya, mamanya sering keluar kota, luar negeri gitu. Ya kita lihatin, ya, kita deketin, kita tanya. Jangan terkejut tuh. Kita juga ya. Anaknya ternyata tukang pala di sekolah, preman di pasar. Maaf jika sudah dewasa menjadi pelakor, perusak rumah tangga orang, sebagai pecandu dan bahkan sebagai pengedar narkoba. Nauzubillah min zalik. Itu setiap kelurahan
Bahkan setiap RW sekarang di Jakarta saking miskinnya, itu ibu-ibu ngedar. Ya, ini luar biasa. Nah ini kalau kita mengherankan, kenapa? Mama nggak ngerti, papa nggak paham sama kamu. Apa kurang kasih sayang materi? Yang dibutuhkan perhatian. Nah, makanya peristiwa itu menjadi harus dirunut. Kalau hadis asbabul wurud, kalau dia Quran asbabun nuzul, diurut. Kenapa itu turun ayat itu, hadis itu? Nah, kenapa anak kita kayak gitu? Itu prosesnya panjang. Diperhatikan nggak pola pergaulannya, pemicunya apa, ya sikap negatifnya. Jadi yang kedua, manfaat ngobrol itu orang tua mengetahui informasi rinci tentang anak. Dari mana tadi belajarnya, ngapain. Sebab ada anak yang pinter, Pak. Dia nggak boleh main game di rumah, dia ke rumah temannya. Alasannya belajar. Memang bawa buku. Belajarnya 10 menit, Pak. Selebihnya main game. Dia nggak bohong juga, kan gitu. Kayak bapak-bapak, oh ya, terlambat. Udah sampai di mana nih? On the way. On the way-nya dari dapur menuju mobil di depan. Itu on the way juga. Lokasi di mana? Makanya kalau Google kan ada kirim. Coba location-nya kirim nih. Dia masih di rumah. Udah kita mulai aja rapatnya lah gitu. Ya, anak juga pinter tuh inget bapaknya. Dia nggak bohong, si on the way ya kan gitu. Makanya location-nya di mana lah, share lah gitu, ketahuan di situ ya. Ya menanyakan kabarnya, ya kita tanya, itu mendengar aktif tuh, terfokus ya, tanya, ya dengerin, kita gali ya kayak seorang pewawancara cuma santai gitu. Jadi orang tua tahu. Ya, nah kadang-kadang anak tuh bohong. Nah menurut para ahli ini orang berbohong nih ya ketahuan di body language-nya. Yang pertama tuh bibirnya kering. Gitu. Salah satu tanda orang berbohong, perubahan kondisi bibir menjadi kering ketika berkata tidak jujur. Keringnya bibir membuat si pembohong menjilat, menggigit bibirnya, atau memainkan bibirnya karena kondisinya mengering. Hanya, dia ketakutan tuh, apalagi masih anak-anak jujur toh. Di sisi lain dari kata kulit menjelaskan bahwa bibir orang yang berbohong cenderung melengkung ke bawah dan mengerucut. Posisi bibir seperti itu kata pakar hubungan ya Samira Sullivan ya dari New York menandakan pembohong berusaha menghindari topik pembicaraan. Dia ganti topik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua wajah berkeringat. Nah, kalau KBG SMP perhatikan wajahnya keringetan. Dia lembab ya. Jika berbohong terkait dengan fluktuasi sistem syaraf membuat wajahnya berkeringat. Ya. Nah, dagunya ya, dahi, bibir atas, hidung menjadi tempat penumpukan keringat ya. Dagu ini perhatikan. Kalau ada jenggotnya ketutupan. Dahi, bibir atas, hidung, nah itu penumpukan keringat. Jadi perhatikan makanya kalau seorang polisi mewawancarai sebetulnya nggak usah pakai kekerasan. Nah udah kayak gini. Karena kalau di Amerika kan tes kebohongan ya. Dari demikian orang yang suka berbohong mungkin berdalih wajahnya berkeringat karena cuaca panas. Padahal AC-nya dingin. Ya, atau ia bisa kecuali AC di sini menyesuaikan ya kan gitu 20. Saya bilang AC 29. Yang turun 28 ya. Terus sekarang berapa tuh? Penyesuaian Pak Ustadz itu inverter. Iya. Saya ganti semua di sekolah saya karena anak-anak habis larian gerak.
Masih 29 turun 28, gue rapak gitu ya. Akhirnya ya itu memang hemat listrik sebetulnya. Sekolah kita TK, SD, SMP, lantai 3 lantai ganti semua tuh inverter, konverter, inverter. Mata berkedip terus, nah ini bohong tuh tanda-tandanya. Nah, gitu kan biasanya kan normal. Orang berbohong sehingga mereka lebih banyak berkedip atau menyipitkan mata supaya tidak kering. Ya. Kata pakar, pembohong sengaja mengedipkan mata agar mereka merasa lebih nyaman ketika ngobrol. Berkedip biasanya tidak disengaja dan tidak disadari. Pembohong cenderung lebih sering berkedip daripada orang biasa. Yang berikutnya melihat objek yang jauh, matanya agak gitu ya. Orang yang berbohong menghindari kontak mata, dia melihat yang jauh. Sini coba lihat, lihat sini, lihat sini. Gitu. Dia nggak mau kontak mata tuh, karena dia ada perasaan seperti itu. Kecuali yang psikopat ya, mencuri perhatian ketika kondisi yang penting, menggerakkan mata dan seterusnya. Tuh. Perubahan ekspresi, ekspresi wajah pembohong dapat berubah total ketika diajak bicara. Hah? Enggak. Gitu. Kan mau ngobrol doang. Mau nanya-nanya, boleh nggak bang? Kenapa mau ke belakang dulu? Ya, ekspresi wajah seorang berubah tergantung pada apa yang mereka pikirkan. Pikiran dan tubuh cenderung berkomunikasi melalui wajah. Yang tempoh hari kan saya sudah katakan amati wajah anak ya ketika dia mengatakan iya atau tidak. Kita tanya, apakah kamu punya rumah di sini? Iya. Kamu anak papa? Iya. Tapi jangan jawab. Kita perhatiin aja dia merem. Nah itu nanti ada ekspresi wajah, tanda-tanda di wajah yang memberikan sinyal. Gitu. Begitupun yang tidak. Ya, kondisi rahang dan dahi tegang. Nah, itu biasanya orang yang berbohong. Nah, ini ya dulu kita tidak menyalahkan ya langsung bohong ya jangan. Ya Rasulullah itu jujur ya gitu. Saya udah cerita ya tentang bagaimana seorang bapak yang melakukan sesuatu yang seolah-olah dia itu anaknya akhirnya ngaku setelah 4 hari yang melepas burung. Nah, itu dipeluk. Sebetulnya Bapak tidak sedih, nak, kehilangan burung. Yang Bapak sedih, Bapak tunggu kejujuran kau. Hari ini hari keempat dipeluknya. Oh, papanya nunggu. Ah, itu. Sejak saat itu kata anak itu dia nulis buku ya, tentang kejujuran, ya, integritas. Nah, Bapak-bapak, ya manfaat ngobrol yang ketiga bagi anak, orang tualah dunianya. Ini terutama ya yang usia 6 tahun ke bawah. Itu ibundanya itu adalah idola. Ya, Masya Allah. Dunianya pokoknya bunda. Makanya ada anak, senang main. Langsung lari lagi. Enggak, megangin bajunya ibunya. Bapak naik ke sini. Gitu. Itu dunianya, wajahnya. Ya, kalau lihat ada bayi, ya itu. Ini teman saya yang psikologi UI itu ya, dia nggak punya pembantu, suaminya kerja, dia juga mau ngerjain sesuatu di laptop. Dia bayi, dia taruh guling di kanan kiri, itunya foto ya wajah dia, kemudian di print, digunting, diikat di situ pakai karet, nah situ. Ini papahnya, ini mamahnya. Dia bangun, dia ngelihat papahnya, mamahnya itu
aman. Itu psikolog. Jadi dia ngelihat wajah akrab itu dunia anaknya. Masya Allah ya. Jadi luar biasa itu wajah sumringah, wajah bahagia. Anak itu menghadap papahnya. Dia minta perlindungan kepada papahnya, pada mamahnya ya. Anak-anak membutuhkan teman ngobrol daripada orang tuanya. Siapa lagi anak-anak yang akan mengisikan isi hatinya. Rasa senang, Bunda, aku senang banget. Papa, ayah, saya sedih, saya bersemangat dan gitu ya. Saya bosen ya, walaupun dia nggak ngomong, dia tinggal itu ya. Nah, itu bagi anak. Manfaat ngobrol yang keempat, bisa bersahabat baik dengan anak. Nah, itu bonding sudah terikat tuh ya. Masya Allah. Kapan papanya pulang? Video call ke, ya kan gitu. Ini lagi macet nih sayang. Tuh lihat tuh mobil. Tuh Pak Polisi ngatur tuh ya. Ini sekarang lagi macet. Di mana nih? Jalan ini aja. Itu anak. Ya, ditunggu-tunggu tuh. Kalau dia benci, ya Tintin. Nah, bapak pulang. Udah malas. Gak mau gitu ya. Makanya bonding dulu, bro, diterima sama anak tuh. Ya. Jadi kalau saya bukan manggil kakek nenek, jadi muda terus ya. Abi mana? Kata cucunya ya. Abi, kalau saya jemput ya. Tindin, dia bangun, oh Abi, oh lari ya kan, buka pintu, like, ajak keliling, lihat bis, jis, oh senang, ya kan, Masya Allah, luar biasa tuh. Jadi kalau apa anak tuh cerita semuanya dia tuh, tadi mama ini, kenapa itu, ya. Kita cuma keliling doang kompleknya, nggak keluar. Belok lagi dia ngerti. Nana, katanya. Jangan ke rumah lagi. Keliling lagi. Nanan gitu. Oh, karena akrab, nanan, oh jangan. Ya kan? Masya Allah. Nikmat tuh ya. Nah, yang kelima adalah menghindarkan anak dari pergaulan buruk. Ya. Nah, ini adalah persahabatan. Makanya bagi keluarga saya itu mereka punya komunitas. Makanya disebut SIE, Small Islamic Environment. Ini oase. Ya. Oase kayak stasiun ya ketika aktivitas gitu. Hadisnya ada. Perbanyaklah sahabat, kata Nabi. Ya, pada satu saat ya imam besar di Baghdad itu namanya Hasanul Basri. Menangis ratusan muridnya. Masya Allah, ahli hadis, tafsir Quran. Beliau nangis. Sesenggukan nangisnya. Murid-muridnya juga nangis tuh. Udah selesai, udah reda, ditanya salah satu muridnya, bertanya, ya Syekh, kenapa Anda nangis? Kami semuanya ikut nangis, tapi nggak tahu apa yang kita nangisin. Kata Syekh, saya teringat satu firman Allah yang nanti saya ditanya oleh Allah dalam surat An-Nisa, bahwa saya menjadi saksi di hadapan Allah sebagaimana baginda dibacakan firman Allah oleh Ibnu Abbas, kemudian beliau menangis. Masya Allah. Murid-muridku tersayang, jika engkau tidak dapati aku di
surga. Kau cari, minta sama Allah. Mungkin aku di neraka. Memperbanyak sahabat beda dengan sekedar teman. Nah ini ya, makanya small Islamic environment itu penting banget. Karena teman yang setia adalah ketika dia dalam keadaan sulit, dia mau tolong. Bukan hanya duitnya banyak, ketika habis duitnya, ditinggal. Enggak. Nah ini ya. Nah, ini kita tanya, siapa teman kamu? Ya, pergaulan kamu gimana? Itu tanya tuh. Ya. Yang keenam, melejitkan prestasi anak. Nah, itu banyak ngobrol, memotivasi, ya. Nah, kemudian yang ketujuh, meminimalisasi ya konflik dengan anak. Nah, ngobrol itu adalah mencairkan, ya. Bapak-bapak, ya, ini ada tulisan, ya, ayah, aku tahu ayah sibuk, kata anak. Aku tahu ayah bekerja untukku, karena aku titik. Karena ayah ingin melihatku bisa meraih semua mimpiku. Tapi ayah, aku rindu ayah. Aku ingin sesekali ayah memelukku, ngobrol denganku tuh. Ya, aku ingin sesekali mendengar bahwa ayah menyayangi. Aku mendengar bahwa ayah bangga padaku. Katakan ayah, ayah bangga kepada aku tuh, jeritan anak. Ya, karena aku ingin ayah bangga. Kebanggaan ayah kepadaku membuatku merasa muda dan membuatku ingin terus maju menggapai segala. Makanya ayah di sini karena ayah sibuk mulu, ya. Sabtu Minggu sibuk mancing. Sibuk ini, sibuk itu. Nah, tema ngobrol dengan anak apa tuh? Dengan balita. Sederhana aja kegiatannya hari itu, ya. Kita tadi ngapain ya liburan hari Sabtu ini ya? Nih sore nanya. Oh tadi kan kita ini. Oh kan ayah nggak ikut. Nah, ya itu balita tuh. Makanannya kamu kok nggak suka sih sama telur asin? Oh ya, kenapa? Oh, aku sukanya makanan anak sekarang beda ya Pak ya. Ini makanan udon, apa itu udon ya? Makanan Korea, Jepang. Sabu-sabu kan dilarang dimakan sama dia ya kan. Yakiniku sabu-sabu. Ya Sinoa apa nggak tahu saya itu. Di mall-mall apa udah dah nih. Ada nggak sop buntut? Kalau kita yang makanan Jepang, ada ramen. Ramen bilang aja mie itu ramen. Apa golden ramen apa gitu ya. Yang ada sapinya gitu. Dulu sebelum Covid gede juga ininya dalam apaan. Tapi sekarang itunya apa mangkoknya gede tapi isinya sedih. Enakan ke Sabu Haji kalau saya. Modal 250 satu orang udah puas makan apa aja. Anak saya yang nomor satu tuh 40 ini segi 40 10. Saya bilang rugi yang punya. Ya, makanan, suara yang ia dengar. Di rumah sini ada air terjun dari lantai 2. Suara apa tuh? Air terjun, iya. Gimana coba dengerin? Itu healing tuh. Gimana yang dia rasakan? Wah, dulu tuh anak saya tinggal di
Di mana tuh namanya? Di pinggir jalan. Wang, wang gitu ya gitu. Suaranya keras. Baru kedengeran gitu ya. Suara apa tuh? Motor, mobil. Dia tahu ya. Menyusun rencana. Kita kalau mau piknik kemana nih? Oh ke sini. Baru tanyain perasaannya. Kamu seneng ya? Surga itu ribuan kali nikmatnya dari surga. Masuk nggak? Ah, ceritain ya. Wah, masuk tuh ya. Teman-temannya gimana? Itu yang datang ke sini itu ada 3. Siapa aja tuh? Iya, itu ini. Aku nggak seneng tuh sama yang satu. Padahal udah aku bilang kamu nggak boleh masuk. Masuk aja katanya gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, habis sih. Emang kamu seneng? Nggak senengnya kenapa? Gitu-gitulah. Ya, nah, coba gimana dadanya sini. Ya, Abi doain ya. Semoga lapang, jangan suka keselan, tarik nafas. Ah gitu. Subhanallah. Oh, sambil nyanyi nasyid. Ah, itu balita tuh, anak SD. Ah, tentang sekolahannya. Apa yang menyenangkan dari sekolahnya hari ini? Ya, ketemu bu guru nggak? Oh iya ketemu. Aku sebel. Kemarin saya seminar pemenuhan ya kebijakan konsepsi pemenuhan hak anak tuh MC-nya itu rupanya guru anak saya nomor 2, 3, dan 4 ya kan, Poki, Zikri, Fuadi, Dinur Fikri. Kemudian dia keluar. Poki di mana Ustaz? Poki di Melbourne. Ada cerita, boleh cerita ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak saya mau cerita nih gitu. Wah, saya kan bangga ya kan. Ceritanya begini ya kan. Ibu-ibu katanya gitu. Saya kaget dengan anaknya Ustadz Dedi namanya Fauki. Oh, dia bilang begini. Oh, aku benci sama ibu. Katanya gitu. Gak seneng. Terus diambil pasir, muka saya dilempar. Katanya gitu. Saya gini aja, astagfirullah. Banyak orang kirain cerita apa. Astagfirullahaladzim, Foki gitu ya. Nanya di Melbourne kirain apa ceritanya ya. Itu cerita gurunya. Bu, kok saya nggak tahu. Saya takut saya guru TK. Bapak kan kepala sekolah NM. Tadi nggak cerita. Bu, cerita aja bu takut. Anaknya kepala sekolah. Astagfirullahaladzim. Saya langsung pas dia telepon ya besokannya tuh sama uminya. Saya bilang, Poki, udah tahu belum? Apaan? Emang aku pernah begitu ya? Ah, pura-pura kamu lagi begitu aja. Apa yang kamu lakukan di kelas saat istirahat? Itu jangan ada PR enggak? Ada tugas enggak? Kamu kerjain yang bahagia. Waktu istirahat ketemu siapa tuh? Main apa kamu? Main futsal? Main ini gitu ya. Karena anak-anak sekarang dibekali bahasa. Oh sekarang ngapal kosakata kalau di Azhari itu nggak hafal. Ada board ya, itu 5 kosakata Inggris. Misalnya hari Senin, Kamis bahasa Inggris. Karena memang anak rata-rata mau masuk PTN. Walaupun sekolah kita cabang dari Al-Azhar Kairo. Hari Selasa dan Jumat itu bahasa Arab. Ayo kosakata. Aku itu melihat itu hafal gitu. Wah asik tuh gitu. Sambil main bola kita liatin ngapalin satu kata. Terus dialog ya pakai bahasa Inggris. Sebisanya ya. Masya Allah. Luar biasa tuh. Dengan siapa kamu bermain nak? Mata pelajaran apa yang kamu pelajari?
topik apa yang sedang kamu kerjakan dalam project minggu ini. Ya, sekarang tuh anak bikin project tuh. Ya, anak SMP harus menghargai privasinya. Dia mulai privasi tertutup dia. Kita harus hargai itu. Nah, dalam kesempatan ini temanya cita-citanya apa? Kamu jadi apa nanti? Ya, mau jadi apa? Ya, kira-kira. Boleh lebih dari 2, Bi. Boleh. Wah, ya. Hobinya. Ya dong. Sahabat karibnya. Nah, ini penting. Intimate friend. Itu yang mewarnai dia. Saya tuh tahu persis hampir semua anak saya tuh orang tuanya di mana. Kalau dia punya teman akrab di SD Nurul Fikri, SMP IC Nurul Fikri, pesantren, saya datang itu Pak. Ya dia bilang ada 5, saya datengin. Terus baru dialog. Boleh nggak Abi saran? Dari 5 teman akrab kamu, yang paling kamu senengin yang mana nih? Semuanya seneng. Boleh nggak kalau Abi berpendapat? Pendapat apa? Yang 2 ini jangan. Karena broken home. Orang tuanya gini-gini. Ya, di rumahnya mengajar kata-katanya kurang bagus. Setuju nggak? Oh gitu. Terus caranya gimana, Bi? Menjauhinya, gitu. Orang aku seneng dia gini-gini. Ya, kita sebagai teman nggak apa-apa, tapi intimate friend, itu jangan seperti itu. Dia sebagai teman biasa, boleh. Bukan kamu jauhi begitu, gitu-gitu. Banyak idolanya, ini penting. Ya, idolanya ada nggak? Dalam pandangan dia itu Rasulullah. Sahabat Nabi. Atau K-pop. Hah? Blackpink kalau perempuan. Blackpink. Emang ada orang yang hitam pink? Nggak ada. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh. Kesukaannya, ketidaksukaannya itu ngobrolin tuh. Ya tahu tuh. Hewan piaraannya kalau olahraganya, gamesnya. Anak saya tuh yang nomor 6, nomor 78 itu akrab tuh. Yang di rumah saya kan tinggal 3, ya kan? Jadi berlima. Nah, nonton. Jam berapa ini ya? Tenang Bi, nonton bola katanya. Udah qiyamul lail. Ya bagus. Subuh jangan siangan. Oh, gitu. Iya tenang Bi, itu prinsip kata dia. Prinsip-prinsip tadi bangun nggak bangun lagi nih. Ya. Jadi akrab kita gitu ya. Ya mulai itu sunnah, nonton bola itu mubah kalau hukumnya, tapi wajib sholat subuh berjamaah gitu. Saking ngantuknya maksain sholat Pak. Ya, maju 2 langkah Pak. Goreng gimana Pak kalau maju 2 langkah dia? Gitu. Ini kan orang, ini kan sini ya. Dia 2 langkah. Masa kita bilang gini, boleh. Kalau imam kan subhanallah. Ya kita tarik boleh Pak, mundur. Jadi akibat itu ceritakan. Ya Aisyah melihat ini nggak boleh, nah, gitu ya. Tidak begitu Nabi menghabiskan malamnya. Ba'da Isya dia tidur. Nanti beliau qiyamul lail setelah 3 jam, 4 jam tidur. Gitu-gitu ya kan. Anak SMA, nah ini harus di-challenge. Nah, temanya tuh ditantang. Orientasi hidup muka. Gitu. Ya. Kasih studi kasus. Ya, ini anak ABG dari 1 sampai 10, Pak. Itu 1 sampai 9 itu 10-nya politik tuh, Pak. Ke 10 dia nggak suka.
semua politik ya. Gitu, itu anak ABG sekarang tuh. 1 sampai 9. Oke. Apa yang menyebabkan? Diskusi lah, di challenge. Banyak studi kasus, solusinya seperti apa. Ini anak-anak kekerasan kayak gini. Di berita ada itu. Itu dia yang mengungkapkan. Nah, kalau kita guru ya, kalau misalnya dia bisa mengevaluasi, Pak, itu kognitifnya sempurna. Jadi kalau dalam pendidikan itu ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Gabungan kognitif, afektif, dan psikomotor itu kompetensi. Ya, kalau 3 gini, titik ketemuan kognitif, afektif, dan psikomotor adalah kompetensi. Nah, kamu mau jadi kompetensinya apa? Nanti ke depannya kayak gitu. Nah, kalau kognitif itu C1 sampai C6. Kalau dia definisi, itu yang paling rendah. Apa itu spidol? Itu definisi. Apa itu laptop? Definisi. Itu yang paling rendah. Kalau spidol itu, kalau 1. Kalau 5, ramedol. Itu ya. Dia ketahui. 1, speed ya kan. Kalau 5, ramedol. Wah, jangan ngantuk. Ya. Nah, kalau anak SMP SMA itu ada analisis. Itu C4. Ada sintesis. Baru evaluasi. Gitu. Jadi kalau di Singapura itu anak-anak dari SD sampai SMP itu subjeknya 5 aja. Dia full day. Dari jam 8 masuknya, jam 4 pulangnya, atau jam setengah 5. Sehingga 5 subjek ini deep. Gitu. Makanya yang dilihat adalah literasinya nomor 1 tuh. Dari 72 negara. Kemudian matematik, logika berpikirnya. Sains, 3 tuh. Mereka nomor 1 semua. Indonesia untuk literasi, baca nih. Coba aja kalau baca Bapak. Ada yang di grup ini panjang banget. Read more. Ya. Banyak oleh skip aja lah. Nggak mau baca. Males kan gitu. Ya. Yang profesor masuk Islam dari Amerika. Dia anak yatim. Jadi profesor. Itu panjang dia runut. Jadi saya kalau pergi ke satu tempat. Minimal 20 buku. Jadi kalau saya di situ seminggu, saya menghabiskan 1 minggu itu bisa 100 buku. Literasi. Profesor. Nah, karena cuma 20 buku seminggu, saya bingung. Ada Quran terjemah, the Holy Quran. Dia baca sampai habis. Dia membaca surat Wadduha. Saja dan seterusnya, nangis 20 menit dia cerita tuh di YouTube. Masya Allah, luar biasa. Kan dengerin ya. Itu bacaan literasi, Pak. Ya, anak-anak kita seperti apa? Makanya di challenge, kasih buku, perpustakaan dan sebagainya. Di sekolah karakternya siapa namanya? Waktunya habis ya. Ya, kata orang salah 15 menit setelah itu baru sholat. Tapi gini, ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dia nggak melarang nonton televisi, tapi dia tempatin tuh televisi di rumahnya yang besar, itu kaca atasnya itu tembus. Gitu. Jadi kalau siang dia nonton TV kepanasan, nggak betah. Kalau perpustakaan di sudut-sudut kasih AC, kasih karpet, ada makanan di situ. Nah itu ya. Nah, kampusnya seperti apa yang akan diinginkan, jurusannya akan diambil, profesi apa favoritnya, mau jadi apa dan punya apa. Jadi nggak cukup tuh. Saya jadi ini, saya pengen jadi dokter.
yang punya 30 rumah sakit. Itu Pak Herman. Orang Chinese. Sentra Medica itu minimal 3. Dia dokter, Pak. Owner. Tapi punya 3 rumah sakit. Nah, saya baru 1/10 katanya. Sampai meninggal, dia diserahkan keluarganya. Jadi, mau jadi apa dan punya apa? Mau punya pasangan di usia berapa? Tipikalnya coba diskusi. Nah, ini anak SMA. Jadi udah punya gambaran ke depan, ya. Kira-kira dia seperti itu. Nah, kita bisa diskusi, lalu kita arahkan. Boleh nggak kita berpendapat? Dan demikianlah ya. Lebih kurangnya ini manfaat dari ngobrol. Nanti materinya saya sampaikan ke Pak Munajah. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau nanya? Ini saya fenomena di rumah sih kan jadi anak saya kelas 6 SD. NF. Ya dia jadi katanya jadi apa wakil ketua kelas. Oke. Nah, perempuan. Nah, terus dia itu jadi sibuk ngurusin teman-temannya katanya di handphone. Di handphone. Ngurusin teman-temannya, Ya, apa itu? Ntar hanya besok baju apalah, terus mungkin ada PR apa gitu. Jadi sampai PR. Saya nanya di grup gitu, ada grupnya katanya. Nah, terus jadi ini saya bingung nih, ini kan kayaknya perlu dibatasin karena handphone ini kadang kita panggil juga dia nggak dengar saking seriusnya sama di rumah nih. Nah, ini kira-kira solusinya gimana, Ustaz? Karena antara kita nanti dia kalau misalnya kita ambil handphonenya, ntar teman-temannya mungkin apa butuh dia atau gimana untuk secara itunya mungkin jadi nggak bisa ini terbantu gitu. Sementara kalau misalnya kita biarin dia jadi habis aja waktunya sama handphone gitu. Kita aturannya gimana untuk handphone anak-anak itu? Kalau apa namanya terkait dengan tugas apa segala macam it's okay. Tapi di luar itu kadang-kadang suka main. Nah, biasanya anak seperti masih SD ini dia sangat hormat, respect pada wali kelas, guru yang dihormati. Nah, Bapak datangi gurunya. Kondisinya kayak gini nih. Nah, kalau saya dulu biar merasakan organisasi kelas di tingkat kelas kecil itu maksimum 3 bulan di rolling, sehingga dia sibuknya 3 bulan aja, gitu, di rolling. Jadi tidak semua, termasuk anak yang kalau upacara tiap Senin yang baca ini saya rolling, ada yang pemalu apa, termasuk jadi imam sholat dan seterusnya. Itu dulu kita punya daftar anak-anak, semuanya kebagian. Setiap anak. Nah, termasuk organisasi kelas. Nah, itu kita. Nah, biasanya yang paling tahu itu adalah wali kelas, ya. Wali kelas dengan asistennya, ini problemnya gimana. Dialog aja. Sehingga nanti saya khawatir. Oh, tidak, kalau di sekolah saya sudah pakai one-to-one iPad. Jadi dia sudah di MDM. Jadi dia tidak pakai card, dia sudah tidak bisa berselancar. Jadi iPad guru itu memonitor kapan aja. Jadi dia buka games apa dan sebagainya. Baru mau buka udah ketahuan. Karena itu diprotek 5 menit palingan. Itu pun bonus. Dan seterusnya. Ya. Dan memang yang eksklusif tuh iPad. Itu kita main gadget apa. Nanti bayar lagi dengan Google-nya program ini. Tapi kalau di iPad itu dia sudah include. Ya, ada education-nya.
Nah, kaitannya dengan HP kita nggak pakai lagi karena dia cuma jadi abel, alat belajar. Dia paperless ya tuh. Nah, itu. Dan makanya JSIT seluruh Indonesia itu sekolah saya karena sudah 3 tahun mempraktekkan smart classroom, itu menjadi rujukan. Nah, kembali kepada HP, memang dia dibolehkan sebetulnya menurut PBB itu usia 14 tahun teorinya, ya kan? Ini sekarang bayi aja bisa, ya kan gitu. Ya, supaya nggak rewel taruh dan bahaya, ya kan gitu. 14 tahun. Karena banyak anak sekarang yang kecanduan games, kemudian dia masuk rumah sakit jiwa. Gini-gini. Nah, oleh karena itu bisa didialogkan. Nanti tolong nasehatinnya, tolong Bu Guru atau Pak Guru, gini, oh baik. Tapi jangan gitu. Jadi kalau dia lagi seru, ini kan tugas, ini segala macam gitu-gitu, nanti konflik kita. Maka yang baik adalah tektok. Karena yang nugas itu adalah guru, wali kelas, kita diam. Begitu. Sehingga nanti solusinya seperti apa, merekalah yang paling tahu. Sehingga cara-caranya minta diajarin. Gimana caranya ya. Ibu aja ngomong ya. Dia lebih bagus. 3 bulan rollingnya tadi, ya tidak 6 bulan. Kalau 6 bulan kan cuma 2 kali. Tapi kalau itu sih 4 kali. Kan kalau 2, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, ini bisa di rolling. Dan lain-lainnya juga banyak sebagainya. Karena sudah siang ini Pak Munajah ya mau tugas juga, mau renang dan sebagainya. Demikian lebih kurang. Terima kasih, jazakallah khair pada Bapak Ibu yang di rumah, yang mudah-mudahan manfaat. Bulan depan mudah-mudahan kita bisa bicarakan tentang active listening, ya, bagaimana mendengar aktif itu apa. Ya. Ini sebuah skill, ada pelatihannya, tapi cukup diceramahin lah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Masya Allah.